perempuan yang berdaya dan tangguh di Triwulan ini. Jadi kami akan mengkaji seberapa kepemimpinan perempuan ini dalam beradaptasi terhadap risiko bencana yang terjadi di Triwulan. Mau ke RW. Kita kemana-mana di sini aja. Enggak, iya kan jalannya kan keluar rumah nih. Untuk menuju RT. RT. Pemerintah melalui RT. Kalau enggak kan orang sini kalau mau sekolah itu kan, wah besok kalau jadwalnya pagi-pagi. Bapak Ibu semua dan juga bapak-bapak yang ada di sini, ya kami perkenalkan diri dulu. Okay. Kami ini tim dari berbagai perguruan tinggi, kemudian ada Universitas Pajajaran dan tidak lupa Universitas Islam Tadi yang didanai oleh PKPS. PKPS ini adalah satu program kemitraan.
kita untuk bersilaturahmi. Ibu dan Bapak yang saya disampaikan oleh Profesor Dr. Raden Roro MI Retno Susilo Rini SDMD yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pemenangan. Monggo silakan Prof. Rini. Dan salah satu bentuk perjanjiannya itu adalah satu collaborative study atau riset penelitian. Kami mengharap kerjasama dengan Universitas Pancasila Tegal dengan tim ini akan lebih baik. Jadi tim ini terdiri dari ketuanya saya sendiri kebetulan merupakan kepala LPPM Universitas Pancasila Tegal, Dr. Susilo Rini, kemudian di tim kami ada dua perempuan plus nanti ramah juga yang kaum difabel misalkan seperti itu. Lanjut. Nah kemudian di kota kepitanan bencana ini di pengurangan risiko itu ada yang namanya desain dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim. Next. Nah, rencana untuk kesetaraan gender dan gizi Kami mengharapkan jumlah gagasan, jumlah pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian. Perlu ya pengalaman yang jangka panjang. Kemudian yang kedua, Saat ini artinya kalau ada bencana, ada sekarang ada bencana. Kita sudah pernah yang di dunia yang pernah juga. Acara ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, Memoderasi sesinya Pak Azki. Ya, saya ingatkan kembali bahwa kami pemerintah daerah, pemerintah desa khususnya, dan pemerintah provinsi. kita untuk beberapa informasi. Jadi seperti kayak yang di home screen handphone itu dimiliki tanpa tiap saat membuka aplikasi dan mengecek tinggi airnya berapa nih. Sengaja deh klik, itu diklik tiganya lagi, nanti Tentu saja urgensinya tinggi tentang desa Seriwulan. Ini Pak Seriwulan, Pak Rido mewakili Bapak Kepala Desa untuk hadir pada minggu pagi yang cerah. Dan cerita kita sudah Prinsip dari kepemimpinan perempuan ini sejak 1 dekade dalam konteks ini. Bicara Pak Carik yang pagi ini, tetapi kan dari kemarin kan udah psikologi seperti itu nanti menurut risiko bencana itu semakin saya akan percepat. Kami memang menggunakan rentangannya itu rentangannya itu panjang sekali ya. kali ini dulu sebetulnya. Ini adalah konsep dari rencana jalan tol yang sedang dibangun. Nah saat ini yang sebelumnya mereka tidak alami gitu. Memang yang salah adalah bahwa program ini sampai di tahun 2020 di bawah kita. Nah ini adalah hasilnya. Sulit. Hati-hati juga dengan air limbah. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian kombinasi yang tepat antara metode
menyesuaikan antara pasif maritim ini dengan Sudah saya patenkan, sudah diimplementasikan. Dari Sri Wulan untuk Sri Wulan Tangguh Bencana. Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Desa Sri Wulan, kami tim kolaboratif studi NPS Project berkomitmen untuk mengembangkan master plan Desa Sri Wulan yang ramah perempuan dan berkelanjutan untuk ketahanan bencana banjir dan rob dengan pendekatan inti membangun kembali yang lebih baik dan lebih aman. Pendekatan ini kami pilih sebagai bagian dari implementasi kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana yang diwujudkan melalui integrasi Nature Based Solution sebagai strategi utama di dalam penyusunan master plan. Menghadapi tantangan Desa Sri Wulan yang semakin tenggelam dan rentan terhadap perubahan iklim, kami tidak hanya merencanakan rehabilitasi, tetapi kami juga membangun ketangguhan jangka panjang yang terwujud dalam rencana umum dan panduan rancang bangun. Penerapan NPS dirancang untuk memulihkan dan memperkuat ekosistem yang secara simultan berfungsi sebagai infrastruktur hijau untuk pengurangan risiko bencana. Solusi ini tidak hanya adaptif dan berlanjutan, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi lingkungan dan masyarakat seperti peningkatan kualitas air, penyerapan karbon, dan sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan mensinergikan prinsip Build Back Better and Safer dan praktek cerdas berbasis alam, master plan ini bertransformasi menjadi sebuah peta jalan yang komprehensif. Tujuannya adalah merubah kerentanan menjadi ketangguhan, memastikan Desa Sri Wulan tidak hanya pulih tetapi juga bangkit untuk lebih kuat, aman, berkelanjutan untuk masa depan. Inilah mimpi kami untuk Sri Wulan Tangguh Bencana. Permasalahan Desa Sri Wulan adalah meningkatnya intensitas banjir dan rob. Namun, keterbatasan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta belum tersedianya sistem peringatan dini banjir dan rob yang terintegrasi dengan Nature Based Solution dalam pengurangan risiko bencana, membuat tingginya angka kerugian yang diderita, terutama bagi kaum perempuan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan sistem peringatan dini yang lebih efektif semakin diperlukan. Aplikasi peringatan dini banjir rob ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan mudah diakses terkait potensi terjadinya banjir rob. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau kondisi ketinggian air laut, curah hujan, dan menerima notifikasi otomatis sebelum banjir rob terjadi, sehingga lebih siap dan waspada dalam meminimalisir angka kerugian yang terjadi. Sistem peringatan dini banjir dan rob yang responsif gencar diperlukan untuk masyarakat Desa Sri Wulan yang terdampak bencana banjir dan rob. Aplikasi ini memberikan peringatan dini untuk evakuasi tepat waktu dan mengurangi kerugian di bidang material. Berfokus pada kesetaraan gender, aplikasi ini memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan bencana. Aplikasi ini juga meningkatkan kepemimpinan perempuan melalui peran sentral dalam edukasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana yang responsif gender, serta menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dalam ketahanan iklim.